Oke guys, balik lagi bersama kami di sini di TJF, Thank God It's Friday. Kali ini kita sudah masuk ke podcast kita yang ke-9 nih guys. Dan seperti biasa sebelum kita mulai guys ya, jangan lupa untuk follow semua akun sosmed kita yang ada di Spotify, Instagram, dan Facebook dengan nama TJF Online Ministry. Dengan juga di YouTube kita ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Itu namanya TJF Kota Wisata. Oke, kita boleh juga nih, gue mau nanya nih kalian semua nih, aduh bang rindu sekali nih gue nih sama kalian nih, ada Jericho, ada Patricia, ada Verisa. Gimana nih keadaan nih kalian nih? Apa kabar guys? Baik ya. Sini juga kita ada narasumber ya yang begitu luar biasa. Ada di sana dengan kita Pak Pendeta James Tumorang. Halo Pak Pendeta. Halo Stefan, shalom kita semua. Shalom. Oke. Kali ini podcast 9 kita mau bahas apa sih kira-kira ya? Hari ini kita mau bahas tentang overthinking nih. Gue yakin kayaknya pasti kita semua di sini pernah ngalamin gak sih yang namanya overthinking. Tapi sebelum masuk ke bahasan kita mulai dari bahas dulu kali ya, artinya overthinking itu apa sih? Di sini gue punya arti dari overthinking menurut seorang psikolog, yaitu Wirdatul Anisa. Menurut dia overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Overthinking itu dapat berupa dalam dua hal, yaitu ruminasi atau kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang telah berlalu, atau khawatir, yaitu kecenderungan memikirkan prediksi yang negatif. Jadi overthinking itu ada antara dua hal, antara memikirkan hal yang sudah terjadi atau belum terjadi. Itu sih artinya overthinking. Wah, menarik nih overthinking nih. Gue sering sih ngalamin overthinking gini. Mikirin apa lu? Hah? Mikirin apa lu? Dari sesi apa aja sih, dari tugas gitu kan, dari itulah yang lain, partner. Apa itu? Biasanya ini enggak sih karena takut sama hal-hal yang nggak pasti sih di masa depan. Kalau gue sih gitu artinya. Itu sih kayak belum mau terjadi gitu, gue udah mikirnya astaga gimana ya gitu ya. Kan cewek? Enggak dong, cewek juga. Takut nggak nikah kali. Fel, takut nggak Fel gak nikah? Takut lah. Takut. Oh, iya. Jadi strateginya apa sekarang? Ya, strategi nggak tahu, belum ada. Coba pernah dong, saya pernah Nih, dong. aku mau nanya nih sama kalian. Kenapa tuh? Ya, biasanya kalian overthinking karena apa aja? Overthinking. Tadi yang gue bilang sih, gue ya biasa di tugas atau tanggung jawab sih. Kayak belum mau terjadi, lu udah mikir yang aneh-aneh gitu. Kan sering banget sih gitu. Iya benar. Atau enggak bisa nyesel sama hal-hal yang nggak berani diambil di masa lalu gitu sih. Padahal udah lewat. Iya. Kayak udah lewat dipikirin terus ya. Coba dulu kayak gini, coba dulu kayak gitu. Iya. Ya nggak sih? Benar. Iya. Coba Itu pasti. Gitu kan gitu. Tapi tahu nggak sih, overthinking itu bukan hal yang gimana ya, soalnya punya efek samping loh. Efeknya itu bisa ke kehidupan sosial kita dan bahkan ke pekerjaan kita. Contohnya aku nih minggu ini overthinking banget, soalnya dosen pembimbing aku nggak sumarit WA, terus nggak balas kan, itu buat aku sampai nggak bisa tidur, sampai pokoknya nggak bisa tidur, nggak punya nafsu makan, terlalu overthinking gitu. Kayaknya dia marah deh, kayaknya dosen aku marah deh, gitu-gitu. Ternyata sebenarnya enggak kok, gitu. Cuma pikiran aku terlalu negatif. Sampai akhirnya mengganggu yang lain, sakit mah karena nggak makan, terus akhirnya nggak bisa tidur. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain efek dari overthinking? Masa segitunya sih? Apa? Kayaknya bukan gara-gara dosen, itu gara-gara cowok ah. Ini benar-benar kalau kayaknya nggak ada yang bantu atau apa gitu kan ya, kayak rasanya kayak jadi mikir-mikir sendiri gitu. Berarti perlu banget tuh yang tadi dibilang sama Brother Jericho ya, apa tuh, partner. Tapi lu telat ngumpulin tugas, Fel.
Enggak, ngirimin itu, ngirimin apa namanya, sempro kan, bimbingan, tapi di read doang, nggak dibalas gitu. Jadi kayaknya dia marah deh, udah mikir jauh-jauh, pokoknya udah mikir terlalu jauh, padahal sebenarnya nggak gitu. Enggak. Mungkin sibuk kali. Itu sama juga kayak gue, Vel, kemarin juga gitu. Gua ngirim tugas yang buat dipresentasikan nanti 3 hari kemudian. Jadi seharusnya minta kumpul sebelum itu kan, sebelum 3 hari mau presentasikan. Tapi gue nggak di read juga, nggak dibalas malah gitu kan, makin panik lah. Tahu-taunya apa yang udah dipikirin kayak udahlah ini kayaknya seharusnya udah nggak ngeliat nih, nggak bakal presentasi lagi, nggak bakal maju lagi. Tahu-taunya pas sudah sampai di hariannya, saya langsung bilang nama gue, Vel, langsung bilang, Stefan, ayo langsung gitu kan. Oh berarti sudah dilihat sama dia. Jadi kayak itu ternyata kayak gitu ya, kayak pikirnya kayak udah aneh-aneh banget, tapi ternyata ini juga gitu. Ternyata lewat aja gitu ya. Iya, makanya. Mana, Pet? Gue pernah juga sih dulu apply buat magang, terus interviewnya harus pakai bahasa Inggris, terus kayak takut banget di rumah latihan terus segala macam. Tapi pas dijalanin tuh selalu ngerasa gimana kalau nanti pas bahasa Inggris tuh belepotan. Terus jadinya beneran kejadian pas karena terlalu mikir jelek, pas ditanya interview bener-bener gak bisa ngomong apa-apa. Kayak hal tersimpel ngomong kayak iya yang saya lakuin, padahal kan gampang ya bahasa Inggrisnya, itu sampai nggak keluar sama sekali karena overthinking, mikirin kalau takut orang tuh ngelihatnya kayak ih ini orang nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, padahal jadinya biasa aja. Bener. Yang harusnya nggak kejadian gara-gara dipikirin malah jadi ya. Iya malah jadi kejadian. Gue juga pernah sih, waktu dulu lagi nyari kerja kan. Ini udah tahap-tahap interview kedua nih, udah sama user. Nah, masalahnya interview ini adalah di perusahaan konsultan gitu yang kayak mantep banget nih kalau gue bisa masuk sini kan. Jadi kayak excitementnya tinggi banget gitu kan. Tapi masalahnya perusahaan-perusahaan ini suka nganggurin kita loh. Jadi habis interview kagak dikabar-kabarin gitu, kayak ngeselin banget gak sih? Terus kayak gue nungguin. Itu juga sih. Iya, gue nungguin kan, terus ngobrol sama bokap kayak udah tungguin aja, sabar gitu kan. Tahu-taunya pas gue tanya ke HR-nya kan setelah 1 bulan, ya terima kasih sudah melamar, maaf ya. Kayak gue rasa sih pas bokap lu bilang ini bang, tunggu sabar aja, kayak lu dipikir lu udah, gimana gitu gak sih? Iyalah, karena kan udah kayak ekspektasi gue udah setinggi ini nih, ekspektasi. Realitanya kosong. Ya gitu sih, overthinking namanya. Nah, kan overthinking ini beragam banget nih penyebabnya. Salah satunya itu kurang iman. Menurut kalian itu gimana pendapat kalian? Waduh. Pernah sih gue dengar temen gue kalau lagi overthinking pasti gue ya kurang iman lah gitu ya. Iya. Kayak bercandaan. Benar banget. Iya sering sih itu, kalau udah bilang udah lu nggak usah mikir gitu, iman lu gimana gitu kan, lu kemana gitu, lu percaya ini nggak gini, tapi lu malah overthinking lu gitu. Udah tenang aja gitu. Tapi walaupun udah bilang gitu, kayaknya tetap juga gitu. Tapi juga masih ada pikiran gitu. Kayak udah lewat aja lah itu, lu pikir lu ngomong gitu udah gitu kan. Masuk tengah kiri, keluar tengah kanan gitu langsung. Tapi buat gue kayaknya itu ada benernya sih, karena gue juga ngerasa kalau lagi bersyukur banget nih, lagi penuh syukur tuh kayaknya nggak pernah kelewat tuh ada overthinking di dalam diri. Gitu nggak sih? Iya. Kayak lagi banyak berkat, terus bentar lagi THR kan. Terus pikiran tuh kayak tenang gitu kan. Jadi kuat banget imannya ya. Iya. Giliran kerjaan banyak, deadline tinggal besok tuh kayak ya Tuhan gitu kan langsung. Tapi kalau gilirannya besoknya kayak udah mau dapat sesuatu yang diinginin, kayak wah damai-damai gitu ya, kayak malah kayaknya overthinking malah nggak ada gitu jadinya. Kayak Iya. Nah gitu, oh besok gue mau dapat ini nih, wah besok gue mau libur nih, weh apa ya mau bikin ya. Kayak kita harus tanya ke orang yang tepat deh pertanyaan ini. Gimana, Vel? Sih yang lebih jelasnya sih ya. Iya. Malam ini kita punya narasumber yang luar biasa. Namanya Bapak Pendeta James Situmorang. Nah, malam ini diskusi kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James Situmorang, dan pada Bapak Pendeta kami persilakan.
Oke, Bukan diskusi, terima kasih, bukan, Felis. bukan diskusi, Vel. Jangan Ya, diskusi sorry. lah kita. Jadi Emang ini kita sekolah langsung sahabat? saja. Sayang dari gereja kan. Iya. Kayaknya gue pikir gini guys, kayaknya lagi overthinking dia nih. Oke, Pak Pendeta. Oke, santai-santai aja kita. Jadi dengan kata lain begini ya. Baik, terima kasih Felisa untuk kesempatan yang sudah berikan pada saya. Jadi kalau datang kepada pengertian Alkitab, overthinking itu memang tidak pernah dibenarkan. Itu Yesus sendiri yang ajarkan. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Malah dia katakan di ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu, karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu pakai, kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting? Jadi semua ayat ini dia menceritakan mengenai jangan khawatir. Overthinking ini seperti definisi yang sudah dibawakan tadi, disampaikan tadi ya, oleh siapa namanya? Yang seorang psikolog, Wirdatul Anisa, dia punya pemikiran bahwa overthinking itu memang pada umumnya merujuk kepada hal yang negatif. Jadi kalau di hal yang negatif tidak ada positifnya artinya kan. Jadi kalau berhubungan dengan iman, saya berpikir apa yang Yesus katakan, malah dia katakan adakah orang dapat menambah satu hasta dalam hidup hanya karena kekhawatiran? Ya kan? Matius pasal 6 ayat 27 itu. Jadi memang sebenarnya orang yang overthinking itu memperbanyak hidup. Waduh. Waduh. Oh, berarti Pendeta nggak ada hubungannya ya sama iman kita. Berarti sama ini kalau teman kita ngomong, lu kurang iman lu, itu berarti enggak ya Pendeta ya? Masalah iman datang kepada Ibrani pasal 11 ayat 1, kata iman di sana di dalam Alkitab selalu digunakan dalam bahasa Yunani artinya pistis. Pistis itu artinya hubungan. Jadi kalau dia bilang kurang iman kamu ya, karena makanya kamu overthinking. Sebenarnya kasarnya kayak gini, kamu ini nggak ada yang dipikir-pikir. Karena kenapa? Iman itu hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita sendiri mengaku kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, dan kita masih memikirkan hal yang lain, seperti kasarnya kayak orang rohani. Kalau orang mungkin ya saya berpikir ya, malaikat bilang orang ini nggak ada kerjaan, pikirannya apa aja, gitu kan? Artinya fokus kita harus kepada satu, tetapi akhirnya kita khawatir dengan yang lain. Nah, memang itu memang merusak hubungan kita, malah merusak kerohanian kita dan merusak segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu dampak dari overthinking. Jadi kalau bilang hubungan dengan iman, sebenarnya dampaknya ada. Karena namanya orang artinya tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang kerjanya overthinking. Ya kan? Iya. Kalau dia punya hubungan dengan Tuhan baik, dia nggak akan overthinking. Sama seperti orang main game. Kalau fokusnya kepada game, apa yang dia mau pikirkan? Makan aja lupa. Iya kan? Iya. Bagaimana? Tapi salah nggak Pak Pendeta kalau orang yang beriman atau misalnya setia sama Tuhan, tapi masih sempat-sempatnya gitu, kayak kadang-kadang ya mungkin dia mengalami overthinking gitu. Mungkin karena kesempatan-kesempatan yang menurut dia harusnya dia berhasil, dia gagal, atau mungkin hubungan-hubungan yang menurut dia harusnya lebih baik, nah sekarang kurang baik. Nah itu nggak salah kan sebenarnya? Memang secara manusia ya kita nggak terlepas dari kekhawatiran hidup, karena dampak dosa ada di situ. Makanya di dalam cerita jangan khawatir ini, itu bagian dari khotbah Yesus yang sudah didahului dengan kata berbahagia. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan untuk berbahagia. Setan yang membuat kita tidak berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yakobus, ya, di sana dikatakan bahwa Yakobus pasal 1 mengenai pencobaan, di sana dia katakan orang-orang itu dicobai, Tuhan tidak pernah mencobai mereka. Tetapi mereka itu dicobai oleh karena keinginan mereka. Orang overthinking karena banyaknya ekspektasi. Nah, Itulah kan. Ini masalahnya. Akhirnya overthinking. Mengharapkan sesuatu yang lebih. Karena dia banyak keinginan.
Jadi keinginan ini yang membentuk dia. Mengapa dia pikir yang masa lalu? Karena dia mau seperti ini. Mengapa dia khawatirkan hari esok? Karena dia mau seperti ini. Kenapa dia tidak terima apa yang ada? Makanya Alkitab tidak salah. Dia katakan, mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Karena itu obat overthinking. Mengucap syukur. Berarti benar. Soalnya sekarang kan anak muda tuh sering lihat media sosial, Bang. IG, Iya. TikTok kan. Terus kayak konten-konten yang top-top itu, FYP ya kalau TikTok bahasanya. Itu kan biasanya tentang orang-orang pamer kesuksesan, ya kan, pamer harta. Atau kayak sekarang berapa sih penghasilan kalian gitu-gitu kan. Terus kayak kita tuh merasa kok gue jauh banget gitu loh. Kok nggak ada apa-apanya. Jadi kayak merasa sedih gitu. Terus akhirnya jadi overthinking kan, jadi nggak bisa tidur, kerjaan jadi nggak beres, bahkan kayak Felisa sampai nggak mau makan, ya kan Ji? Itu berarti itu ya Pak Pendeta. Hitungnya kayak godaan setan ya ke kita. Kalau bilang godaan setan sih enggak. Kita yang menggodakan diri dengan ekspektasi itu. Berarti kita nggak boleh dong overthinking harusnya, atau gimana? Memang tidak boleh. Secara Alkitabiah tidak boleh. Makanya di dalam kitab Filipi, coba kita dalam Filipi pasal 4, ayat 8 dia katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu yang kita pikirkan. Bukan memikirkan sesuatu yang kita mengharapkan sesuatu yang harus ikut apa yang saya mau. Gitu. Overthinking terjadi oleh karena terlalu banyak mengharapkan dari apa yang kita mau. Itu terjadi. Jadi sulit untuk menerima. Makanya seperti pengalaman Jericho tadi. Aduh, memikirkan saya diterima nggak kerja ya? Kok kenapa nggak diterima ya? Evelisa juga. Kenapa sih dia nggak baca? Karena kita berharap, saya mau supaya dosen itu atau HRD-nya harus respon sama saya. Kenapa tidak kita pernah berpikir bahwa dia respon nggak masalah bagi saya? Masih ada pekerjaan lain kok, masih ada tugas lain. Kalau memang nggak tembus hari ini, masih ada hari besok saya sekolah lagi. Kan begitu. Kita belajar berpikir positif dalam hal itu. Wah, banget sih tipsnya. Gimana, Pel? Keren banget. Luar biasa ya apa yang dijelasin sama pendeta. Terus udah banyak juga jurus-jurus Alkitab, ayat Alkitab yang udah tadi dijelasin. Nah, kalau teman-teman sendiri pas overthinking, jurus andalan ayat Alkitab kalian apa? Kalau aku sih Matius 11 ayat 28. Boleh ya, komen-komen di kolom komentar di YouTube, atau di IG juga boleh komen-komen. Atau DM kita juga nggak apa-apa. Boleh, DM-nya ke TGF, bukan ke orang per orang ya. Oke, berarti benar ya, beberapa sudah disampaikan pendeta, kita jangan sampai ini ya, jangan sampai overthinking, tapi memang sih terjadi. Nah, sekarang gimana ya pendeta kalau cara kita supaya misalnya ketika lagi ngalamin overthinking itu pendeta, cara terbaik kita yang kita lakukan apa pendeta? Cara terbaik yang kita buat, coba perhatikan 2 Korintus pasal 10. Saya kasih tips semua dari Alkitab. 2 Korintus pasal 10 dia katakan begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tawan pikiran itu, taklukkan kepada Yesus. Hanya itu obat satu-satunya terlepas dari overthinking. Karena setan suka mengalihkan, setan tidak dapat menghancurkan kita secara langsung. Cara menghancurkannya adalah dia pergunakan sistem indera kita, panca indera kita. Semua panca indera dia akan gunakan. Sehingga itu akan mempengaruhi pola berpikir kita. Overthinking kita. Satu kutipan saya ingin ambil ya di sini. Saya ambil kutipannya dari buku Pena Inspirasi. Child Guidance, dalam buku Child Guidance, dia tulis seperti ini. Adalah pekerjaan setan yang sangat khusus di akhir zaman, dia katakan, untuk menawan pikiran orang-orang muda. Pikiran yang korup
dan dia tahu bahwa dengan menawan pikiran itu akan menuntun orang kepada tindakan yang tidak suci. Jadi lihat dampak overthinking, dia akan menuntun karakter orang itu kepada sesuatu yang tidak suci. Dan itu tujuan setan di dalam menawan manusia untuk tetap berada dalam dosa. Jadi pesimisme namanya. Ini kan orang-orang pesimisme yang overthinking. Betul tidak? Ya, setuju. Nah, pesimisme orang-orang overthinking. Makanya tips-tips yang paling baik adalah lebih sering memikirkan hal-hal yang mulia. Itu yang dikatakan tadi kitab Filipi pasal 4. Hal-hal yang mulia. Aktifkan pikiran, kalau saya tidak punya kerja, saya ciptakan kerja. Kalau saya tidak dapat menyelesaikan tugas hari ini, saya selesaikan besok. Saya punya pengalaman juga dalam hal itu. Satu kali ujian tiba-tiba. Waktu dikasih ujian, saya tulis, saya tidak mau nyontek, tidak mau buat apa-apa. Kertas saya kosong, tapi atasnya saya tulis, sorry ma'am, saya tidak belajar. Dan ternyata ungkapan saya itu dihargai. Saya dikasih ujian menyusul. Serius banget itu. Jadi jangan terlalu, kalau saya ikuti keinginan keadaan itu, aduh saya harus selesaikan ujian. Bagaimana caranya? Coba buat yang ada saya jawabnya asal-asal aja, betul tidak? Otomatis. Atau saya nyontek. Tapi saya belajar apa salahnya kalau saya jujur. Jadi sebenarnya di dalam overthinking kita punya jalan keluar banyak di situ. Artinya kita siap menghadapi sesuatu. Jangan pernah berpikir bahwa kita hidup hanya sampai di situ, atau suasananya hanya berlaku dalam saat itu. Tidak. Kita punya hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan juga. Jadi semua ada jalan keluarnya. Makanya 2 Korintus pasal 10 ini baik sekali kalau kita renungkan itu. Dia katakan menawan pikiran itu pada Yesus. Kalau kita orang Kristen, berikan Yesus sebagai jalan keluar. Engkau punya beban, jangan jadikan itu beban. Jadikan itu beban juru selamat. Amin. Amin. Beban juru selamat. Makanya kita butuh sang juru selamat. Betul tidak? Betul. Iya. Berarti Percuma namanya itu juru selamat. Terus kita mau selamatkan diri sendiri. Nggak cocok kan? Jadi Fungsikan dia. Jadi untuk overthinking tuh ya setan mungkin bisa mencobai kita untuk buat kita overthinking, tapi pilihannya tetap di kita kan ya, gimana cara Pasti. kita menghadapinya. Pasti. Kayaknya Jericho punya nih beberapa tips buat kita untuk melawan godaan setan buat kita overthinking nih. Ya. Apa itu? Ini tips-tips simpel aja buat tips sehari-hari. Kalau misalnya kalian mengalami overthinking, yang pertama sadar bahwa overthinking itu seperti kata Pendeta James adalah hal yang negatif. Nah, yang kedua, sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal. Ya, selalu ada hal-hal di luar kendali kita. Terus kemudian tips yang berikutnya adalah sibukkan diri kita dengan hobi-hobi atau kegiatan yang positif. Nah, seperti tadi kata pendeta, kalau nggak punya kerjaan, cari kerja atau buat kerjaan yang lain. Kalau tugas yang nggak bisa selesai hari ini, selesaiin besok. Kalau nggak bisa dapatin dia, ya cari yang lain. Nah, gitu. Terus tips berikutnya adalah meditasi. Ya, kita harus siapkan waktu hari demi hari untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kemudian 2 tips yang terakhir adalah selalu berpikir optimis dan positif, sehingga pikiran kita tuh kan mempengaruhi perilaku kita, ya kan? Kalau kita optimis, kita jadi semangat, jadi mengerjakan segala hal itu dengan penuh keberanian. Dan yang terakhir adalah take it easy. Jangan terlalu galak sama diri sendiri gitu. Oke. Jadi closing statement-nya, kadang kalau kita lagi overthinking itu kita suka nggak sadar sih sebenarnya. Karena kita dikendalikan oleh tadi pendeta bilang pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, sehingga pikiran kita kemana-mana. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah kita harus sadar kalau kita udah mulai overthinking, balik lagi aja. Nggak usah takut, nggak usah sedih, langsung balik lagi aja, serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sih. Amin. Oke. Amin. Oke.
Ada lagi yang mau disampaikan terakhir-terakhir, guys? Ya udah sih, udah jelas banget sudah dipaparkan pendeta ya. Jadi intinya memang nggak boleh overthinking. Kalau overthinking kasih masuk hal-hal yang baik di sana. Jadi kalau ngejar si dia jangan pikir yang lebih-lebih ya. Iya, masih ada yang lain kok. Masih ada yang lain. Betul itu. Masih ada yang mengantri di belakang, Stefan. Iya. Oke, kita bungkus deh podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscriber ya di YouTube kita, follow juga IG, Spotify, dan Facebook. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Nah, Tuhan berkati.